Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan untuk klik tombol absensi di e-learning. Marilah kita mengawali pertemuan pagi ini dengan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar teks deskripsi. Sebelumnya saya ingatkan untuk menyiapkan catatan dan alat tulisnya. Silakan materi yang saya sampaikan dicatat di buku catatan. Untuk pertemuan terakhir di bab ini nanti akan saya buatkan link Google Form untuk mengumpulkan foto dari catatan yang telah kalian buat. Kita lanjut ke materi definisi. Definisi dari teks deskripsi. Teks deskripsi ini berasal dari bahasa Inggris description yang berarti melukiskan peristiwa atau objek dengan bahasa. Maksudnya bahasa ini adalah dengan kata-kata. Kita perlu tahu dalam bahasa Indonesia itu tidak semua kata berasal dari bahasa asli Indonesia. Ada beberapa kata yang berasal dari bahasa asing, dari bahasa Arab, bahasa Jawa kuno, Sanskerta, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, kalau deskripsi ini berasal dari bahasa Inggris, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi deskripsi, yang artinya melukiskan peristiwa atau objek dengan bahasa. Lanjut, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi berarti pemaparan atau penggambaran atau penjelasan kata-kata secara jelas dan terperinci. Perlu digarisbawahi dari kata jelas dan terperinci. Jadi teks deskripsi itu harus benar-benar jelas dan rinci. Lanjut, menurut ilmuwan Lamuddin Finoza, teks deskripsi memiliki makna gambaran mengenai suatu keadaan sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang ditulis oleh penulis. Yang perlu digarisbawahi ini adalah kata seolah-olah merasakan langsung. Jadi kita membuat tulisan itu seolah-olah dapat dirasakan langsung oleh pembaca atau pendengar kalau kita membacakannya. Lanjut. Nah, dari 3 pengertian di atas itu dapat kita simpulkan kesimpulannya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek. Objek ini bisa benda, bisa orang, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau sedang kita bahas kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi kita membuat seolah-olah tuh si pembaca bisa melihat apa yang kita lihat, bisa merasakan apa yang kita rasa, bisa mendengar apa yang kita dengarkan lewat tulisan. Ajaib ya. Itulah ajaibnya bahasa Indonesia. Lanjut. Ciri-ciri teks deskripsi.
Nah, bedanya teks deskripsi dengan teks lain. Untuk membedakan teks deskripsi dengan teks yang lain, saya jelaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatunya ini disebut objek. Objeknya bisa macam-macam. Bisa untuk mendeskripsikan orang, misalnya ayah, ibu yang ada di rumah, atau mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitarmu, atau mendeskripsikan peristiwa yang kamu alami, atau mendeskripsikan tentang tempat yang kamu kunjungi. Jadi teks deskripsi itu harus ada objeknya atau sesuatu yang dideskripsikan. Maksudnya menggambarkan atau melukiskan ini bukan berarti digambar atau dilukis ya. Maksudnya dijelaskan, ada yang dijelaskan. Yang kedua yaitu melibatkan kesan indera. Gambaran objek menjadi jelas. Kesan indera ini maksudnya melibatkan indera. Indera itu apa sih? Ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa. Nah, itu harus dilibatkan agar benar-benar jelas. Contohnya gini. Aku melihat bunga mawar yang sangat cantik berwarna merah. Kita bisa tahu kalau warna itu, mawar itu merah dari mana? Dari penglihatan kan, dari kita melihat, berarti melibatkan kesan indera penglihatan. Terus contohnya lagi dari pendengaran. Pagi ini aku mendengarkan burung berkicau merdu di depan kamarku. Kita bisa tahu kalau burung itu berkicau merdu dari mana? Ya, dari kita mendengar. Nah, pasti kalau kita mendengar itu melibatkan kesan indera pendengaran. Nah, ada nama-namanya tersendiri. Untuk kesan indera penglihatan itu disebut imaji visual, yaitu indera penglihatan. Kalau indera pendengaran disebut imaji auditif, A-U-D-I-T-I-F, auditif, pendengaran. Kalau imaji rasa, perasaan, itu imaji taktil, T-A-K-T-I-L. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian kebahasaan teks deskripsi. Lanjut. Ciri yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri secara langsung. Seolah-olah merasakan secara langsung. Dengan apa? Ya dengan kita mendeskripsikan itu. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Maksudnya adalah bahasa formal yang kita gunakan dalam kegiatan formal atau bahasa baku. Bahasa baku ini berada di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau menurut ejaan yang benar menurut KBBI. EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau dulu kita menyebutnya EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang kita menyebutnya PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebenarnya banyak sekali kata-kata yang sebenarnya salah, yang menurut kamus itu tidak benar, tapi sudah dilazimkan dalam keseharian kita. Dianggap seolah-olah sudah benar. Padahal salah. Contohnya kata silahkan. Sebenarnya kalau yang benar menurut kamus KBBI itu adalah silakan. Dari kata dasar sila ditambah akhiran kan, jadi digabung silakan, bukan silahkan.
nggak ada kata dasar silah, itu nggak ada. Tapi kita seakan-akan menganggap itu benar karena sudah dibiasakan dalam keseharian kita. Terus ada lagi yang sering itu kata sekedar. Sekedar itu salah, tidak benar. Yang benar adalah sekadar. Kalau dalam KBBI itu adanya sekadar. Yang kelima, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, apa saja yang bisa dirinci? Itu bisa warnanya, ukurannya, bentuk, dan keadaan dari objek itu. Misalnya kamu sedang di dalam kamar. Kemudian kamu bisa mendeskripsikan kamarmu itu warnanya apa, ukurannya berapa, bentuknya apa. Itu bisa dijelaskan, bisa dideskripsikan. Kita lanjut. Jenis teks deskripsi. Teks deskripsi berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua, yaitu deskripsi eksplanatori dan deskripsi sugesti. Deskripsi eksplanatori itu ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Nah, dalam deskripsi ini harus nyata, tidak boleh berupa opini. Harus benar-benar apa yang kamu lihat. Contohnya, saya bacakan sedikit tentang deskripsi eksplanatori. Ruangan kelas 7A terletak di lantai 1. Ruang kelasku bersebelahan dengan laboratorium. Ketika masuk ruang kelas 7A, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja yang berjajar rapi. Nah, dari contoh itu kan benar-benar fakta, benar-benar ada. Si penulis menuliskan apa yang dilihat langsung olehnya. Jadi tidak boleh berdasarkan opini. Nah, yang kedua yaitu sugesti. Artinya ditulis berdasarkan kesan yang muncul atau dari opini penulis. Kesannya bisa dari ekspresi wajah, gerak-gerik, gaya bicara yang bersifat imajinatif. Imajinatif itu maksudnya khayalan, rekaan. Nah, yang sugesti dibagi lagi menjadi 4. Jadi yang berdasarkan opini dibagi menjadi 4, yaitu sugesti tempat, teks deskripsi sugesti benda, teks deskripsi sugesti waktu, teks deskripsi sugesti orang. Akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini deskripsi tempat atau spasial. Teks deskripsi tempat adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya peristiwa. Dalam paragraf ini, kamu bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, atau bahkan bawah. Kamu bisa memberi penjelasan tentang keadaan ruangan, juga bisa menggambarkan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, mulai dari jenis bendanya hingga tata letak yang ada di dalamnya. Contohnya, kamar berukuran 7x8 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah sofa berwarna merah marun diletakkan di pojok ruangan beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Di sisi kamar terdapat TV 32 inci yang bertengger manis di atas rak TV berbahan kayu jati. Di atas rak TV tersebut juga terdapat PlayStation, DVD player, dan pengeras suara. Agar terlihat makin manis, di sudut rak TV terletakkan pula akuarium kecil berisi ikan. Nah, kita bisa tahu kalau sugesti itu di situ banyak kesan-kesan yang ditambahkan oleh penulis dari kata nyaman ditempati.
Kita tahu dari mana kalau nyaman? Ini kan masih opini penulis. Jadi masuknya ke deskripsi sugesti, karena ini yang mendeskripsikan tempat disebut teks deskripsi sugesti spasial atau tempat. Apa saja yang dijelaskan? Itu ukurannya, dijelaskan ukurannya ini 7x8 meter. Terus warnanya, warna kuning dengan beberapa stiker tembok. Kemudian dijelaskan juga furniture atau benda-benda yang ada di dalamnya, mulai dari lampu hias, terus TV, PlayStation, DVD, dan letak-letaknya di mana, di atas rak TV, terus makin manis di sudut rak TV, itu dijelaskan letak-letaknya di mana. Jadi kalau intinya deskripsi tempat itu mendeskripsikan tempat dengan ditambahkan beberapa opini dari penulis. Lanjut. Teks deskripsi benda, yaitu mendeskripsikan benda yang dilihat penulis. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Ini kok R-nya 2. Maaf, salah ketik. Lanjut. Contohnya. Ini mendeskripsikan benda yang sering kita pakai. Jam tangan. Jam tangan adalah sebuah aksesoris yang dikenakan di pergelangan tangan sama seperti gelang tangan. Hanya saja aksesoris jam ini jauh lebih efektif dan fungsional. Selain itu, jam tangan juga dapat digunakan sebagai pelengkap penampilan. Pada jam tangan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian pengikat. Semua bagian jam tangan mempunyai peran yang sangat penting, walaupun sebenarnya bagian paling utama adalah bagian kepala jam. Nah, kita sudah tahu ya, ini mendeskripsikan benda. Kenapa kok masuknya ke deskripsi sugesti? Kenapa kok nggak eksplanatori yang fakta tadi? Kita lihat, cermati kata-katanya. Jam tangan ini jauh lebih efektif dan fungsional. Ini menurut dari penulis. Apakah benar lebih efektif dan fungsional? Terus ada juga opini yang lain. Mempunyai peran yang sangat penting. Walaupun sebenarnya bagian paling utama adalah bagian kepala jam. Tapi kalau hanya kepalanya saja, ya nggak jadi jam tangan. Ya kan? Itu kan hanya opini dari penulis. Lanjut. Yang ketiga adalah deskripsi waktu, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan urutan tersebut, pembaca akan tahu urutan waktu kejadian dari peristiwa. Contohnya, saat itu jam tanganku menunjukkan pukul pukul 17.20. Matahari semakin menjauhi diriku yang saat itu berada di halaman sekolah. Setiap menit semakin menjauh dari pelupuk mataku. Tampak sinar jingga cerah membuat langit berwarna merah jingga. Beberapa menit kemudian langit berubah menjadi gelap. Nah, di situ ada urutan kejadiannya, urutan waktunya. Mulai dari 17.20 itu berarti masih sore. Kemudian lebih sore lagi, setiap menit semakin menjauh di pelupuk mataku. Berarti semakin gelap, lebih gelap.
Tampak sinar jingga cerah membuat langit berwarna merah jingga. Ini berarti mulai senja, anak senja. Kemudian langit menjadi gelap. Setelah itu baru malam. Nah, jadi ada perubahan waktu di situ. Kejadiannya urut. Kalau teks deskripsi waktu ini harus urut. Ini bisa juga digunakan ketika kalian melakukan suatu perjalanan. Misalnya dari rumah ke sekolah, itu kan ada rentang waktunya, ada urutan kejadiannya. Misalnya, saya berangkat pukul 6.15, mengendarai sepeda motor yang dan diantar oleh ibuku. Terus sampai di sekolahan aku pukul 6.30 dan seterusnya. Itu kan ada urutan waktu kejadiannya. Nah, ini bisa masuk ke teks deskripsi waktu. Selanjutnya, ini jenis yang terakhir, teks deskripsi orang, yaitu mendeskripsikan seseorang secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada beberapa aspek yang dapat dilakukan sebagai berikut. Contohnya, ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih lekam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun mata hatinya tetaplah kuat bagaikan baja. Nah, ini mendeskripsikan ibu yang bernama Wulandari. Kamu juga bisa mendeskripsikan orang-orang yang ada di rumah kamu. Dan contoh-contoh teks deskripsi yang lain silakan dibaca di buku paketnya. Itu ada mulai halaman 3 teks deskripsi. Silakan dibuka dan dipelajari materi-materi yang ada di situ. Mungkin nggak banyak, tapi bisa dibaca contoh-contohnya, itu lumayan bagus dan lengkap kalau contohnya. Kalau materinya ditambah dari sini, dari yang saya jelaskan gitu ya. Nanti setelah ini materinya selesai sampai jenis. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas struktur teks deskripsi. Atau kalau kalian kepo, pengen tahu dulu, boleh belajar dulu tentang strukturnya atau bagian-bagian teks deskripsi. Yang saya jelaskan tadi silakan dicatat di buku catatan. Setelah ini akan saya berikan tugas harian, mudah saja. Silakan dikerjakan, pengumpulannya terakhir hari ini pukul 8. Saya akhiri, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Nanti ulangan mendapatkan hasil yang maksimal, nilainya bagus. Kita juga kalian semua menjadi anak yang cerdas, pandai, rajin. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.